menceritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Hati orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku Yesus telah mulia, tulus ikhlas memberi pertolongan, tugasmu setia. Jadikan aku pancaran lagu juga sejahtera bagi kita semuanya. Maranatha. Bersama saya Servantius Religius Lase, mahasiswa Grafik Internasional Theological Seminary angkatan 2018. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya membacakannya buat Anda di malam hari ini dan Anda mendengarkannya dengan baik. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan tema implikasi pertumbuhan jemaat Tesalonika bagi orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, surat Tesalonika adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika pada saat itu. Dan tentu ini adalah sebuah kebahagiaan bagi Rasul Paulus karena dengan melihat pertumbuhan jemaat iman Tesalonika, hatinya sangat bersukacita. Hatinya sangat mengeluarkan ekspresi yang begitu luar biasa sehingga di ayat yang sebelum ayat 3 Rasul Paulus mengucap syukur atas pertumbuhan iman jemaat Tesalonika. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita di malam hari ini, apa saja pertumbuhan atau bagian-bagian yang harus kita petik dari pertumbuhan iman jemaat Tesalonika di malam hari ini? Pertama-tama, kalau kita memperhatikan di ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi poin pertama yang perlu kita renungkan yaitu pekerjaan iman. Dan pekerjaan iman dalam ayat ini penekanannya itu pekerjaan yang dihasilkan oleh iman, bukan iman yang dihasilkan oleh pekerjaan. Oh, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang salah mengira bahwa dengan mengatakan bahwa iman itu dihasilkan oleh pekerjaan, iman itu bagian dari usaha.
Padahal hal demikian sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Terlihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Oh, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita di malam hari ini, apa pekerjaan iman yang dihasilkan oleh jemaat Tesalonika? Yaitu mereka meninggalkan berhala. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9, dalam pasal yang sama dikatakan di situ bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata setelah jemaat Tesalonika diselamatkan, akhirnya mereka meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu menyembah berhala. Dan tentunya mereka bisa meninggalkan apa yang mereka lakukan selama ini karena mereka memiliki pengertian yang benar tentang iman. Tentunya kalau mereka tidak memiliki pengertian yang benar tentang iman, pasti mereka tidak bakalan meninggalkan kesenangan mereka dalam penyembahan berhala, karena di balik penyembahan berhala banyak hal yang dilakukan pada saat itu. Ada yang pokoknya yang dilakukan di situ adalah hal-hal yang tidak berkenan dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya persetubuhan segala macam, dan tentu persetubuhan yang mereka lakukan di situ adalah bukan persetubuhan yang sesuai dengan desain Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang membuat Rasul Paulus sangat bersukacita dengan melihat perubahan yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada saat itu. Jadi aplikasinya bagi kita di malam hari ini, setiap kita yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki pengertian yang benar tentang iman, seharusnya meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan hal-hal yang kita lakukan dulu yang tidak berkenan dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi, dia mengatakan bahwa apa yang dia anggap dulunya sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian besar karena dia sudah mengenal Kristus dengan benar. Dia sudah memiliki iman yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu poin yang pertama yang perlu kita renungkan di malam hari ini. Poin kedua yang kita renungkan yaitu di ayat yang sama tadi, di dalam frase yang kedua dikatakan bahwa usaha kasihmu. Jadi poin yang kedua yaitu usaha kasihmu. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita garis bawahi bahwa penekanan dalam poin ini yaitu usaha yang dihasilkan oleh kasih, bukan kasih yang dihasilkan oleh usaha. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika jemaat Tesalonika sudah beriman dengan benar dan telah meninggalkan hidup yang dulunya menyembah berhala, akhirnya mereka memiliki kasih yang luar biasa. Dan kasih itu sebenarnya yaitu melayani Allah. Mereka melayani Allah dengan dasar kasih. Coba kita buka lagi di dalam ayat yang ke-9. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di situ bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ternyata usaha kasih mereka melayani Allah dengan kasih yang didasarkan dengan kasih. Oleh sebab itu, seharusnya kita, setiap orang percaya, melayani Allah berdasarkan dengan kasih, berdasarkan dengan pengertian. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang
sekarang ini melayani Allah tanpa pengertian yang benar. Mereka melayani Allah dengan bisa kita katakan sebagai rutinitas, sebagai dorongan dari orang tua begitu. Tetapi bukan berdasarkan kasih. Mereka bisa melayani Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sangat luar biasa karena dengan kasih mereka bisa menanggung setiap penganiayaan pada saat itu. Dan perlu kita ketahui bahwa jemaat Tesalonika sudah mulai mengalami penganiayaan pada saat itu dari pihak orang Yahudi. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka dianiaya? Ternyata mereka dianiaya karena mereka memiliki kasih yang luar biasa. Dan itu yang membedakan hidup mereka dengan hidup orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu. Dengan kasih mereka yang luar biasa. Mereka dianiaya tetapi mereka selalu tidak membalas. Oh, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Biasanya, dan ini kenyataan bahwa setiap orang-orang yang memiliki iman, yang berpegang teguh pada iman yang benar, selalu dianiaya oleh pihak-pihak tertentu, terutama yang bertentangan dengan iman kita. Jadi oleh sebab itu, seharusnya kita orang Kristen, dengan kita memiliki pengertian yang benar tentang iman, dan kita dalam hati kita timbul kasih yang sangat luar biasa, maka apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita seharusnya dapat kita tanggung. Apalagi dengan COVID yang sedang melanda dunia pada saat ini. Mungkin kalau kita pikirkan secara manusia, hati kita tidak berterima. Tetapi karena kita berharap kepada Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melewati semuanya itu. Itulah yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Mereka dianiaya. Mereka mengalami semua berbagai-bagai pencobaan. Namun, di lain itu semua, mereka memiliki kasih yang luar biasa untuk melayani Allah. Dan itu yang memampukan mereka dapat menjalani setiap aktivitas mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu poin yang kedua. Poin pertama tadi yaitu pekerjaan iman. Artinya pekerjaan yang dihasilkan oleh iman. Dan poin kedua yaitu usaha kasih, yang artinya usaha yang dihasilkan oleh kasih. Dan poin yang ketiga di saat ini yang kita pelajari yaitu, kita baca lagi nas kita di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 tadi dikatakan bahwa sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan di hadapan Bapa kita. Jadi poin yang ketiga yang perlu kita renungkan di malam hari ini yaitu ketekunan dalam pengharapan. Sekali lagi yaitu ketekunan dalam pengharapan. Dan ini mengindikasikan, ini penekanan poin ini yaitu ketekunan yang dihasilkan oleh pengharapan, bukan pengharapan yang dihasilkan oleh ketekunan. Karena ketekunan kita tidak bakalan bisa menghasilkan pengharapan, tetapi karena kita memiliki pengharapan yang benar, yaitu kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus nantinya, maka dengan itu yang membuat kita bertekun, dengan itu yang membuat kita semakin hari merindukan kedatangan Tuhan. Dan itulah yang dirindukan jemaat Tesalonika pada saat itu. Mereka merindukan kedatangan Tuhan yang bersifat iminen, yang artinya kapan saja Tuhan datang. Oh Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan adalah sesuatu hal yang dinanti-nantikan setiap orang percaya. Dinanti-nantikan. Dan jika Anda tidak memiliki pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus, maka sia-sialah Anda hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, setiap kita hendaklah kita memiliki pengharapan yang benar. Dan pengharapan kita bukan
karena hasil pekerjaan kita. Sekali lagi bukan hasil pekerjaan kita, tetapi karena didasarkan dengan iman yang kita miliki. Sama seperti jemaat Tesalonika, mereka menantikan kedatangan Tuhan. Dan baiklah setiap kita, orang Kristen, menantikan kedatangan Tuhan dan berjaga-jaga. Artinya kita berjaga-jaga, kita harus waspada. Melihat iman kita, mengoreksi apakah iman kita benar atau tidak. Dan itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari saat ini, yaitu pertama tadi yaitu pekerjaan iman, dan kedua usaha kasih, dan ketiga yaitu ketekunan pengharapan. Maranatha.